Tribuners, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Trenggalek memetakan kerawanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta pemilihan bupati dan wakil bupati Trenggalek 2024 pada Minggu 18 Agustus 2024. Dalam pemetaan tersebut diketahui indeks kerawanan pemilu atau IKP Kabupaten Trenggalek masuk ke dalam kategori sedang. Diketahui dari 61 indikator kerawanan penyelenggaraan pemilu yang terdapat dalam IKP tahun 2024, terdapat 11 indikator kerawanan yang berpotensi bisa terjadi pada pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman. Sofyan Arif Chandra, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Adila. Selamat siang, Tribuners. Benar sekali, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah memetakan kerawanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta pemilihan bupati dan wakil bupati Trenggalek yang akan diselenggarakan pada bulan November 2024 nanti. Dalam pemetaan tersebut, diketahui indeks kerawanan pemilu atau IKP dalam Pilkada Kabupaten Trenggalek masuk dalam kategori sedang dari 61 indikator kerawanan yang ditetapkan oleh Bawaslu RI. Penyelenggaraan pemilu terdapat IKP tahun 2024 hanya ada 11 indikator kerawanan yang berpotensi bisa terjadi pada pilkada di Kabupaten Trenggalek ini. 11 indikator tersebut antara lain adalah adanya iklan kampanye di luar jadwal, lalu gugatan hasil pilkada, sengketa proses pilkada, rekomendasi atau putusan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, lalu adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU atau Bawaslu, pelanggaran saat pemungutan suara, netralitas ASN, TNI, Polri, bencana alam yang mengganggu tahapan, selain itu juga penghitungan suara ulang di pilkada, lalu pemilihan suara ulang atau PSU, dan terakhir adalah perubahan suara dalam proses rekapitulasi. Dari 11 indikator tersebut, Bawaslu Trenggalek menaruh perhatian lebih pada netralitas ASN, TNI, dan Polri, mengingat pada tahun 2020 lalu, Bawaslu juga pernah menangani 6 orang ASN yang tidak netral dan telah dijatuhi sanksi sedang. Untuk itu, Bawaslu berharap dan akan menjadi Bawaslu ASN pada Pilkada serentak tahun 2024 ini bersikap netral. Ketua Bawaslu Trenggalek, Rusman Yakin, berharap ASN lebih bijak menggunakan media sosial selama tahapan pilkada serentak, mengingat kasus yang terjadi di Kabupaten Trenggalek pada 2020 lalu bermula dari kecerobohan penggunaan medsos oleh ASN. Bawaslu juga mewanti-wanti kepada bakal pasangan calon incumbent, yaitu Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin dan Wakil Bupati Trenggalek Syah Muhammad Negara, agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Melihat kasus sebelumnya yang pernah ditangani juga oleh Bawaslu, yaitu adanya kartu penyangga ekonomi pada tahun 2020 lalu, menjadi perhatian untuk petahana agar lebih hati-hati dan tidak boleh menyalahgunakan wewenang agar tidak terjadi pelanggaran administrasi, yaitu pembatalan pencalonan dan pidana pencalonan. Dalam kartu penyangga ekonomi tersebut terdapat gambar sang bupati, yaitu Muhammad Nur Arifin, yang saat itu harus diganti dengan lambang Pemkab Trenggalek karena dianggap menguntungkan bagi Muhammad Nur Arifin yang saat itu juga maju dalam Pilkada Trenggalek 2020. Dengan adanya sejumlah kerawanan tersebut, Bawaslu Trenggalek telah melakukan mitigasi potensi kerawanan Pilkada serentak 2024 berdasarkan pemetaan kerawanan pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi isu dan tahapan yang paling rawan berbasis pada data IKP 2024. Bawaslu menjadikan hasil pemetaan kerawanan pemilihan 2024 sebagai basis strategi pencegahan kerawanan-kerawanan agar jangan sampai terjadi dalam pilkada bulan November nanti. Salah satu contohnya adalah pencegahan pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri maupun kepala desa dengan membentuk kelompok kerja atau Pokja pengawasan netralitas ASN, TNI, dan Polri. Bawaslu juga telah meningkatkan sosialisasi dan partisipasi masyarakat agar sama-sama mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri serta kepala desa selama pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2024. Itu rekan Adila yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Trenggalek, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua Bawaslu Trenggalek, yakni Rusman Nuryadi. Nomor ikut untuk ketayangan. Oke, siap.
Ya, Pak Rusman, hasil pemetaan kerawanan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Trenggalek seperti apa, Pak Rusman? Ya, ada 11 pemetaan kerawanan untuk pemilihan tahun 2024. Di antaranya yang pertama adanya iklan kampanye di luar jadwal, yang kedua adanya gugatan hasil pemilu atau pilkada, yang ketiga adanya sengketa proses pemilu atau pilkada, kemudian yang keempat rekomendasi putusan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, dan yang kelima adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU atau Bawaslu, yang keenam adanya pelanggaran saat pemungutan suara hak pilih dalam pemungutan suara, kemudian rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN, TNI, Polri, kepala desa tentunya juga beserta dengan perangkatnya. Kemudian adanya bencana alam yang ke-8 yang mengganggu tahapan perusahaan logistik. Kemudian adanya penghitungan suara ulang di pemilu atau pilkada. Kemudian 10 adanya pemungutan suara ulang. Dan yang 11 rekomendasi Bawaslu terkait perubahan suara pada proses rekapitulasi. Itu teman-teman. Kemudian langkah kita yang kita lakukan karena sudah kita lakukan pemetaan kerawanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.